Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Akbar Firmansyah dari kelas 2023G dengan NIM 230869480. Di sini saya akan membahas proposal penelitian saya tentang analisis living cost mahasiswa akuntansi untuk memenuhi kebutuhan dalam sebulan. Nah, yang pertama latar belakang. Living cost untuk mahasiswa adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi standar kebutuhan hidup dasar selama melanjutkan studi pendidikannya di suatu daerah. Besaran uang saku yang diterima mahasiswa penting untuk memenuhi living cost selama kuliah, mengingat sebagian besar dari mereka akan hidup berpisah dari orang tua, yaitu tinggal di kos-kosan ataupun kontrakan di sekitar kampus dan mulai memasuki fase mengurus kehidupannya sendiri secara mandiri. Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, khususnya mahasiswa akuntansi yang sebagian besar dari mereka memilih tinggal di sekitar lokasi kampus, yaitu di Kelurahan Kelintang, Wonokromo, Surabaya, selama mengenyam pendidikan di UNESA. Seperti halnya masyarakat pada umumnya, seringkali mereka dihadapkan dengan pengeluaran biaya rutin per bulannya untuk memenuhi kebutuhan berbagai kebutuhan dan biaya untuk makan, minum sehari-hari. Lebih lanjut, untuk mengetahui perbandingan pengelompokan uang saku mahasiswa dengan pengeluaran konsumsi mahasiswa selama 1 bulan dapat diketahui sebagai berikut, teman-teman. Kemudian ada di rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam pilihan ini sebagai berikut. Yang pertama, berapa rata-rata uang saku mahasiswa Universitas Akuntansi Universitas Negeri Surabaya selama 7 bulan. Yang kedua, berapa rata-rata pengeluaran konsumsi mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya selama 1 bulan. Yang ketiga, apa saja rincian living cost mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya selama 1 bulan. Yang keempat, berapa besaran living cost mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya selama 1 bulan. Terus kemudian lanjut ke tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menentukan tujuan penilaian yang ingin dicapai, yakni yang pertama, mengetahui rata-rata uang saku mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya selama 1 bulan. Yang kedua, mengetahui pengeluaran konsumsi mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya selama 1 bulan. Yang ketiga, mengetahui dan menghitung rincian living cost mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya selama 1 bulan. Dan yang keempat, menghitung dan mengetahui besaran living cost mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya selama 1 bulan. Terus lanjut ke manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang poin A, hasil penelitian ini melengkapi lingkup pengembangan khazanah studi akuntansi, terutama literatur yang berkenaan dengan manajemen keuangan pribadi. Yang poin B, menambah literatur tentang akuntansi terapan dan menjadi sumber rujukan bagi penelitian dengan tema sejenis. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, yang di poin A, menjadi masukan bagi mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadi selama kuliah dan tinggal di Surabaya. Terus kemudian di poin B, menjadi masukan bagi orang tua dalam menetapkan besaran piloting anggaran bagi biaya hidup anak-anak mereka yang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian lanjut ke batasan masalah. Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka penilaian ini dibatasi pada masalah yang terkait dengan living cost mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya yang tinggal ataupun kos atau kontrak di Surabaya. Kemudian lanjut ke kajian pusaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Elmer Clinton pada tahun 2015 yang berjudul Survei Biaya Hidup Mahasiswa berdasarkan pengeluaran konsumsi makanan dan non-makanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan rata-rata pengeluaran mahasiswa FMIPA IPB sebesar 950.000 per bulan, rata-rata pengeluaran konsumsi makanan sebesar 616.000 per bulan, dan rata-rata pengeluaran non-makanan sebesar 364.000 per bulan. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa penghasilan orang tua berpengaruh terhadap pengeluaran mahasiswa. Yang kedua, penelitian yang dilakukan Bambang Mudiarto pada tahun 2011 yang berjudul Estimasi Interval Biaya Hidup Mahasiswa dalam Menempuh Pendidikan Tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan rata-rata biaya hidup mahasiswa asing di masing-masing kota sampel tidak jauh berbeda, yakni rata-rata biaya hidup mahasiswa asing di Jember sebesar 1.308.000 lebih tinggi dibandingkan mahasiswa asing di masing-masing kota sampel. Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan Robert Galton dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang berjudul The Cost of College Attendance Trends.
Variance and Equity in International Living Cost Allowance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari semua lembaga yang menerima bantuan keuangan terfederal melaporkan tujuan biaya hidup selama 9 bulan untuk mahasiswa yang tinggal di luar kampus berbeda dari perkiraan biaya hidup. Terdapat banyak variasi di dalam wilayah terhadap kunjungan biaya hidup yang dilaporkan oleh institusi, dan hampir sepertiga dari sekolah tinggi dan universitas memiliki gap yang cukup besar, setidaknya $3.000 kurang dari perkiraan biaya hidup dalam wilayah. Terus kita akan masuki ke landasan teori. Dalam rangka pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian, perlu dipaparkan sejumlah rujukan teori yang digunakan dalam penelitian berikut. Beberapa teori utama yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori indeks harga base. Mengembangkan metode ini dapat menentukan sebuah indeks harga ditimbang berdasarkan nilai pada tahun berjalan, di mana indeks akan terpengaruh untuk mengikuti perubahan nilai dari periode ke periode, karena nilai yang digunakan adalah nilai tahun berjalan. Indeks harga tertimbang base dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang kedua ada teori konsumsi John Maynard Keynes. Dengan kata lain, pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu itu juga. Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi yang dilakukan juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Yang ketiga ada living cost. Menurut Mulyadi tahun 2010, dalam arti luas biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dari definisi tersebut terdapat 4 ciri pokok biaya, yaitu yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonom. Yang kedua, diukur dalam suatu ruang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat, pengorbanan tersebut untuk memperoleh manfaat saat ini dan atau mendatang. Berdasarkan klasifikasi biaya menurut Mulyadi di atas, maka living cost termasuk kelompok biaya berdasarkan objek pengeluarannya, yaitu biaya yang semua pengeluarannya terhubung dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Dan yang terakhir ada teori indeks IHK atau CPI. Perkiraan indeks harga konsumen atau bisa kita sebut IHK atau juga dikenal dengan Consumer Price Index atau CPI adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum pada suatu periode tertentu dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Indeks harga konsumen dapat diartikan sebagai ukuran rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada periode tertentu. Kemudian kita memasuki ke metode penelitian. Yang pertama, definisi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan besaran living cost per bulan mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Negeri Surabaya terhadap harga barang dan jasa yang berlaku di Surabaya berdasarkan perhitungan KHL atau kebutuhan hidup layak Permenketnas nomor 13 tahun 2012, yang kemudian dikonfirmasi menggunakan analisis indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index atau CPI. Terus kemudian kita memasuki pendekatan penelitian. Kegiatan-kegiatan dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data, mengelola data, melakukan penilaian, menyajikan informasi untuk mendistribusikan uang saku mahasiswa, pengeluaran konsumsi, rincian item living cost, besaran living cost berdasarkan perhitungan KHL, dan bagaimana besaran living cost terhadap harga barang dan jasa yang berlaku di Surabaya berdasarkan analisis indeks harga konsumen. Terus kita masuki ke sumber data dan sumber penelitian. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2022 dan 2023 yang tinggal kos atau kontrak di Surabaya dan mengelola uang saku untuk living cost secara otonom. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu Proponinate Certified Random Sample. Teknik pengambilan sampel secara acak dengan jumlah proporsional untuk setiap subpopulasi sesuai dengan ukuran populasinya. Teknik ini dilakukan karena populasi mahasiswa yang diambil berdasarkan menurut tahun angkatan masuk. Dengan demikian, jumlah sampel untuk keseluruhan tahun angkatan masuk yang dicari menggunakan rumus dari homogram Harry King tahun 2012 dengan populasi 197 tarik garis melewati taraf kesalahan 5%, ditemukan titik dengan angka 57. Untuk kesalahan 5% berarti tingkat kerjaan adalah 95%, sehingga faktor
Penggalinya adalah 1195. Maka jumlah sampel yang diambil adalah 0,57 dikali 197 kali 1195 dibuatkan menjadi 134 mahasiswa. Dari ukuran sampel yang telah diketahui, selanjutnya menunjukkan perwakilan dari tiap angkatan masuk dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan rumus teori indeks IHK atau CPI. Indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index atau CPI adalah ukuran keseluruhan perubahan harga barang jasa yang dibeli oleh konsumen pada periode tertentu. IHK secara rutin digunakan untuk mengamati perubahan biaya hidup masyarakat dari waktu ke waktu di suatu daerah. Jadi, indeks harga konsumen dapat mengukur besaran biaya hidup yang mencerminkan perubahan harga akan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Ketika IHK naik, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mempertahankan standar hidup layak. Yang kedua, dengan teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan kuesioner. Cara ini dilakukan dengan mengajukan jumlah pertanyaan kepada responden. Kuesioner diberikan kepada para responden untuk memperoleh data keterangan mengenai besaran uang saku mahasiswa, pengeluaran konsumsi, dan rincian living cost setiap bulan mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Kemudian yang kedua ada cara survei. Cara ini dilakukan dengan melakukan survei harga barang dan jasa yang dikonsumsi mahasiswa di Surabaya secara langsung untuk memperoleh data tentang harga barang dan jasa yang berlaku sesungguhnya di Surabaya dengan mempertimbangkan kriteria barang dan jasa konsumsi yang terdapat pada rujukan dari kebutuhan hidup layak atau KHL Buruh Lajang Kementerian nomor 13 tahun 2012 yang disesuaikan dengan item kebutuhan hidup mahasiswa per bulan. Terus kemudian ada teknik analisis data. Nah, penelitian ini menggunakan analisis data deskripsi kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan survei. Data tersebut lebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelah, dan kemudian dianalisis. Tahapan analisis data pada pilihan ini adalah sebagai berikut. Kemudian ada analisis deskriptif. Pada pilihan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang gambaran yang akan diteliti berdasarkan data dari variabel yang diperoleh. Data tersebut antara lain data tentang uang saku mahasiswa, pengeluaran dan rincian living cost mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya selama sebulan di Surabaya. Cara berhitungan besaran living cost mahasiswa pada pilihan ini dilakukan dengan menghitung total jumlah pengeluaran item-item kebutuhan hidup mahasiswa selama sebulan, yang kemudian dikonfirmasi dengan harga barang dan jasa yang berlaku di Surabaya berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup KHL Buruh Lajang Kementerian nomor 13 tahun 2012 yang dimodifikasi sesuai dengan item kebutuhan hidup mahasiswa per bulan. Kemudian variabel penting lain dalam analisis pilihan ini selain bertujuan untuk mengetahui jumlah uang saku yang diterima, pengeluaran, dan juga rincian dan besaran living cost mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya selama 1 bulan di Surabaya. Analisis penelitian ini juga bertujuan untuk mengkonfirmasi besaran living cost tersebut terhadap harga barang jasa di Surabaya dengan menggunakan perhitungan indeks harga konsumen atau IHK dan Consumer Price Index atau CPI. Dengan indeks harga konsumen IHK atau Consumer Price Index CPI pada pilihan ini adalah sebagai berikut. Sekian proposal penjelasan tentang analisis living cost mahasiswa baru akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.